Semesta ini bisa menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Well, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang hipotesis bagaimana semesta ini bisa ada. Video pertama itu teori Big Bang. Kalau teman-teman belum nonton, kalian bisa tonton di sini. Oke? Stephen Hawking dalam bukunya The Grand Design pernah memaparkan sebuah statement yang sangat menggigirkan. Bukan hanya bagi para ateis, tapi juga bagi para ateis. Statementnya begini, disebabkan adanya gaya gravitasi, semesta bisa dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Well, kalau dia mengatakan bahwa hukum gravitasi menyebabkan semesta ini bisa menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan, maka aku mau mengutarakan sedikitnya ada dua kekeliruan di sini. Sebelumnya, for disclaimer, aku bukan sedang mengatakan aku lebih pintar dari Hawking dalam sains. Tentu dia jauh lebih pintar daripada aku. Dan aku juga admire banget sama dia, aku respect sama dia, aku suka karyanya, aku salut sama dia dengan disabilitasnya. Dia tidak pernah menyerah, terus berkarya, terus belajar, dan terus berbagi ilmu yang dia punya kepada orang. Aku respect banget sama Profesor Hawking, sama mendiang. Oke, jadi aku bukan merasa lebih pintar dari dia, aku cuma mengutarakan pandanganku tentang konsep dia ini. Jadi ada dua kekeliruan yang mau aku sampaikan tentang konsep dia ini. Yang pertama, frasa karena gravitasi semesta bisa menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Sebenarnya ini sudah frasa atau kalimat yang paradoksal. Kalimat yang refuse itself, menyangkal dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang pertama, tidak mungkin sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri. Yang logis adalah A menciptakan B. Sama sekali tidak logis kalau B menciptakan B. Tidak mungkin sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena untuk bisa menciptakan sesuatu yang lain harus ada terlebih dahulu sebelum sesuatu ini diciptakan. Nah, kalau semesta ini belum ada, bagaimana dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Sedangkan dia belum ada. Kalau dia belum ada, bagaimana dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Itu mutar begitu aja sampai kepala kita meledak. Dan yang kedua, tidak mungkin sesuatu tercipta dari ketiadaan. Kalau nggak ada apa-apa, bagaimana bisa menciptakan sesuatu? Kan nggak ada apa-apa. Katakanlah gravitasi yang ada, seperti Hawking bilang. Ya, kalau gravitasi sudah ada, berarti itu bukan ketiadaan, itu bukan nothing. Karena gravitasi itu sudah termasuk something, sesuatu, bukan nothing. Jadi nggak bisa tetap aja salah kalau mengatakan semesta tercipta dari ketiadaan. Karena minimal gravitasi ada toh. Jadi itu bukan nothing, itu something. Hukum gravitasi dan semua hukum fisika yang lain tidak bisa menciptakan apapun di semesta ini, nggak bisa. Karena hukum fisika, hukum di semesta ini cuma menjelaskan bagaimana sesuatu mungkin dapat terjadi karena adanya hukum tersebut. Jadi bukan menciptakannya, itu hal yang berbeda sama sekali. Ini sama dengan mesin mobil yang memungkinkan atau yang dapat menjelaskan bagaimana mobil itu bisa berjalan, bisa bergerak. Itu mungkin karena ada mesinnya. Tapi mesin itu tidak pernah dan tidak akan pernah menciptakan mobil itu. Jadi itu beda, ya kan? Beda sekali. Nah, kalau kita berkata hukum fisika, hukum semesta ini bisa menciptakan semesta, maka itu sama dengan mengatakan hukum aritmatika atau matematika bisa menciptakan uang. Jadi, kalau kita bilang 2000 tambah 2000 sama dengan 4000, maka terciptalah uang. Muncul uang depan kita. Kalau begini, semua orang bisa kaya karena kita tinggal bilang 2 miliar tambah 2 miliar sama dengan 4 miliar. Lalu muncul uang 4 miliar. Kita kaya. Kalau bisa hukum matematika menciptakan uang. Enggak bisa. Faktanya hukum matematika hanya menjelaskan fenomena antara angka-angka dan lambang-lambang. Dan hasil yang diciptakan dari hubungan antara angka dan lambang tersebut. Dan hasil ini pun adalah hasil yang abstrak. Hasil yang abstrak, bukan hasil yang real, yang konkret. Yang bisa dihasilkan oleh penjumlahan atau pembagian hubungan-hubungan antara angka dan lambang dalam matematika tersebut. Jadi hukum matematika tidak bisa menciptakan sesuatu yang real, katakanlah uang. Nah, itulah dua kekeliruan dari konsep Hawking ini, yaitu semesta bisa menciptakan dirinya sendiri dengan gaya gravitasi atau bla bla bla.
Kemudian katakanlah Stephen Hawking bukan bilang gravitasi ini yang memungkinkan semesta bisa menciptakan diri sendiri. Oke lah, katakanlah dia bukan bermaksud seperti itu. Tapi yang dia maksud begini, karena adanya gaya gravitasi, maka semesta ini bisa tercipta tanpa harus ada oknum di luar semesta ini. Gak butuh oknum yang kita sebut Tuhan lah, siapalah, itu gak perlu. Karena adanya gaya gravitasi. Oke, katakanlah yang Hawking maksud begitu. Tapi tetap ada kekeliruan di sini. Ini sama dengan planet yang mengorbit matahari gitu. Tentu kita tahu nggak ada oknum eksternal yang mendorong planet itu atau menarik planet itu seperti menarik atau mendorong mobil. Tentu kita tahu nggak ada orang atau oknum yang begitu atau memutar planet itu supaya terus berputar gitu, diputar-putarnya begini, nggak ada. Kita tahu itu nggak ada oknum yang melakukan hal tersebut. Nah, tapi pasti ada penyebab yang memungkinkan planet bisa mengorbit matahari terus-menerus. Pasti ada penyebabnya. Itu tidak terjadi begitu saja. Dan penyebabnya itu adalah gaya gravitasi matahari yang sangat kuat. Makanya planet bisa mengorbit matahari tanpa henti. Karena gravitasi matahari yang kuat dan menarik mereka, kira-kira begitu secara sederhananya. Nah, itu yang kemudian kita observasi, lalu kita namakan menjadi nama tertentu, misalnya dengan nama hukum tertentu, misalnya hukum gravitasi tadi. Itu cuma kita amati lalu, oh ini namanya hukum gravitasi, kita namakan begitu. Jadi bukan itu yang menciptakan something-nya, tapi itu hanya mekanisme bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu pun harus ada penyebabnya, bagaimana mekanisme itu bisa berfungsi sedemikian rupa terus-menerus. Oke, mungkin Hawking mendasari dalilnya dengan keyakinan bahwa hukum gravitasi itu kekal, sudah ada sejak kekal, tidak pernah belum ada. Nah, ini juga ada kekeliruan di sini. Kalau seandainya Hawking atau kita mengatakan hukum gravitasi itu kekal. Nah, kalau hukum gravitasi kekal, maka kenapa ada masa di mana nggak ada apa-apa? Kenapa ada masa di mana nggak ada semesta? Kalau dia kekal dan memang dia menciptakan atau memungkinkan semesta bisa ada, kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak selalu semesta ini tercipta? Kenapa nggak Big Bang yang baru tercipta terus? Setiap hari ada Big Bang, ada semesta yang baru lahir. Kan gravitasi kekal, sudah ada dan terus ada. Karena kan faktanya hukum semesta atau hukum fisika itu konstan. Itu tetap terjadi terus-menerus gitu. Seperti kalau Rubik ini, kujatuhkan begini, lepas begini, dia akan terus jatuh. Apapun yang terjadi, tidak mungkin menolak untuk untuk jatuh. Tidak mungkin itu. Nah, nggak mungkin tiba-tiba Rubik ini melayang karena hukum gravitasi yang menolak. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena hukum gravitasi dan semua hukum fisika itu konstan, tetap begitu terjadinya. Nah, kalau semesta ini ada karena gravitasi dan gravitasi itu udah ada sejak kekal, kenapa nggak semesta ini tercipta dari kemarin? Kenapa pernah semesta ini belum tercipta? Kan konstan, harusnya terus terjadi, harusnya terus tercipta semesta. Itu kekeliruan kalau mengatakan semesta ini ada karena gravitasi, dan kalau mengatakan gravitasi itu kekal, sangat-sangat keliru di situ. Dan lagi pula hukum ini kan bukan pribadi yang bisa menetapkan, oh sekarang aku mau berkarya menciptakan semesta lalu kemudian enggak, atau aku belum mau berkarya lalu nanti aku berkarya. Kan dia bukan pribadi yang bisa menetapkan kapan dia mau, kapan dia nggak mau gitu, kecuali dia pribadi. Seperti tadi aku bilang, hukum gravitasi itu konstan dan hukum fisika yang lain juga konstan. Tidak bisa tidak melakukan, tidak bisa tidak terjadi. Nah, kekeliruan lain kalau mengatakan hukum gravitasi kekal adalah hukum tersebut tidak bisa ada kalau apapun nggak ada. Misalnya nggak ada planet, nggak ada semesta, nggak ada galaksi, apapun nggak ada, nothing gitu, absolute nothing gitu. Maka hukum fisika pun nggak bisa ada. Karena hukum fisika bisa ada kalau something ada, something yang lain ada gitu. Misalnya planet tadi, kenapa bisa mengorbit matahari? Karena ada gravitasi matahari yang kuat. Nah, kalau matahari ini nggak ada, planet pun nggak ada, apapun nggak ada, maka hukum itu nggak ada, hukum gravitasi itu nggak ada. Karena gimana dia mau ada, yang lain aja nggak ada. Dia kan harus ada karena ada hubungannya dengan objek-objek di semesta ini. Kan gitu. Ini analogi sederhananya gini. Kalau di suatu pulau nggak ada siapapun, nggak ada apapun, nggak ada yang punya pulau itu, nggak ada yang memiliki, maka hukum apa yang bisa berlaku di pulau itu? Ya nggak ada. Nggak ada hukum yang bisa berlaku. Mau itu hukum pidana, hukum perdata, nggak bisa. Kenapa? Karena kan hukum berlaku kalau di situ minimal ada orang gitu.
beberapa orang lalu adalah hukum. Dia membunuh, itu hukum pidana misalnya. Kalau nggak ada orang, nggak ada apapun di pulau itu, hukum apa yang berlaku? Nggak ada. Nah begitu juga semesta ini, kalau apapun tidak ada, sebelum semesta ini ada kan nggak ada apa-apa. Maka hukum gravitasi pun nggak bisa ada. Hukum apapun, hukum fisika apapun nggak bisa ada. Jadi itulah kekeliruan dari konsep Stephen Hawking ini. Yang dia bilang dengan adanya gaya gravitasi, maka semesta bisa menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Nggak mungkin. Nggak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri, itu pertama. Karena kalau dia menciptakan diri sendiri, berarti dia udah ada. Makanya dia bisa menciptakan. Kalau dia udah ada, ngapain diciptakan? Toh dia sudah ada. Dan itu muter-muter terus sampai kepala kita meledak, kayak gue bilang tadi. Dan kalau sesuatu tercipta dari ketiadaan, tidak mungkin. Karena nggak ada apa-apa. Gimana ini mau menciptakan ini? Karena ini aja nggak ada apa-apa. Kalau toh gravitasi udah ada, ya itu bukan dari ketiadaan. Toh gravitasi udah ada. Gravitasi kan sudah something, bukan nothing gitu. Jadi itu kekeliruan dari teori gravitational force Hawking, daya gravitasi Hawking ini. Yang mencoba menjelaskan bagaimana semesta ini bisa ada. Oke, itu tadi hipotesis kedua, bagaimana semesta ini bisa ada. Berikutnya kita akan bahas bagaimana kehidupan bisa ada, bagaimana semua ini bisa ada, yaitu dengan membahas teori evolusi. Ini juga topik yang udah diminta beberapa teman, beberapa dari kalian teman-teman yang sudah komen di video-video sebelumnya. Hai, terima kasih sudah menonton. Teman-teman yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, aku harap kalian mau subscribe, like, comment, share, supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama dengan kita. Oke, kurasa itu aja untuk video kali ini. Bye.